Haleluya, kembali kesenangan mendengar firman Tuhan menjadi bagian umat yang percaya kepada Yesus Kristus pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025. Saudara-saudara pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang tak terbatas, yang akan memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Sebab itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 100 ayat pertama hingga ayat kelima dengan judul Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Para pendengar renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini, tak terbatas kasih setia Tuhan. Ayat penekanan pada ayat kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Mazmur 100 adalah mazmur korban syukur yang diawali dengan panggilan atau ajakan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Apa dasarnya? Ketahuilah, Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan gembalaannya. Sebab di tangan penggembalaannya kita tidak berkekurangan, karena Dialah yang memelihara dan memberikan kita segala sesuatu yang baik secara berkelimpahan untuk dinikmati. Yang mengagumkan dari kitab Mazmur ini adalah ungkapan sifat kasih setia Allah yang bertolak belakang dengan manusia. Kasih dan kesetiaan manusia terbatas dalam ruang kemanusiaannya. Namun tidak demikian dengan Allah. Alkitab mencatat bahwa kebaikan dan kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Daya kekuatannya kokoh untuk selamanya. Dari generasi sampai generasi selanjutnya, bukan hanya untuk umat Israel, tetapi sampai pada gerejanya saat ini. Kekekalan kasih setia Tuhan yang tak terbatas itu bagaikan mata air yang tak pernah kering, yang terus mengalir sampai pada kekekalan. Mengapa demikian? Karena realitas hidup memberikan kita fakta bahwa kasih setia manusia terbatas pada sisi ruang kemanusiaannya. Sebab semakin kita dikecewakan dan disakiti, semakin menguburkan dalam-dalam kasih setia kita. Artinya, kasih dan setia hanya bertahan
dalam kondisi hubungan indah, bahagia, damai, serta penuh kehangatan. Namun bila yang terjadi sebaliknya, maka perlakuan pun berubah-ubah sesuai suasana hati kita. Saudaraku, berbeda dengan Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berubah, selalu konsisten. Sekalipun manusia selalu melahirkan perbuatan dosa. Bila Mazmur 100 ayat 5 mencatat tentang kasih setia Tuhan yang tak terbatas. Ibrani 13 ayat 8 juga mencatat kasih dan setia Tuhan tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, biarlah kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah itu diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Penegasannya, meskipun kasih setia kita berubah, namun kasih setia Tuhan tetap abadi. Saudara-saudara, mari berdoa. Bapa di sorga, saat kami disakiti, terluka dan kecewa, kiranya kasih setiamu itu menyelimuti kami, sehingga kami dimampukan untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang lain, sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan Oasis Fajar pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.